Ya, kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada malam hari ini kita akan dimulai dengan tilawah. Setelah itu langsung kajian. Setelah kajian mungkin ada sedikit promosi dari Hisar Global Indonesia. Insya Allah. Lalu boleh ada tanya jawab seputar kajian yang telah disampaikan. Mungkin kita bisa langsung saja mendengarkan tilawah dari Abi Edi Teguh, Muhammad Edi Teguh. Untuk Abi Edi, mungkin bisa dinyalakan. Cek, cek. Sesi gilium. Suara ada ya, suara. Ada. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Abi Edi, dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فاختلطه الطير أو تهوي به الريح فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Abi Edi Teguh untuk tilawahnya. Insya Allah yang mendengarkan dan yang membaca mendapatkan pahala yang sama. Oke, baiklah, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya kita kembali lagi ke kisah kajian Islam Special Travel History
dengan tema malam ini yaitu Tafsir Yasin Hamamizadah part yang kedua. Insya Allah akan diisi dengan Abi Damar Satrio yang sudah mengisi di part yang pertama juga. Insya Allah beliau juga akan menjadi mutawif pada keberangkatan 19 Desember 2023 nanti. Oke, mungkin langsung saja kita ke tema pada malam hari ini. Untuk Abi Damar, mohon dinyalakan videonya dan suara. Ya, Abi Damar. Suaranya mohon dinyalakan, Abi. Iya. Baik, terima kasih untuk Abi Lutfi Hadi. Suara saya terdengar Iya, ya, Abi Lutfi? iya terdengar sekali jelas, Abi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pengajian pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca suratul Fatihah 3 syarif kita hadiahkan pada junjungan arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silsilah sadat kita khasatan Hazrat Ustaz Mes Syekh Abdul Farid Sulaiman Hilmi Tunahan qaddasallahu sirrul aziz. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا صدقا. اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا صدقا. اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا صدقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وعليهم. أعوذ بالله من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa jamilna bil afiyah wassalamah walhamdulillahi rabbil alamin. Abi Lutfi, saya izin ini ya, berbagi halaman. Ya, Abi, silakan, Abi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita kembali bersama-sama bisa bertemu, tentunya dalam meningkatkan kembali persaudaraan kita, bersilaturahmi, dan juga tujuan kita untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua, karena dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ia meniti suatu jalan, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita ketahui Ibu Bapak sekalian, dengan wasilah kita menuntut ilmu, itulah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap saja ini sebagai apa? Kendaraan kita. Kendaraan yang bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas awal daripada tafsir Yasin ini, yang mana tafsir ini dikarang oleh seorang ulama tafsir, Syekh Hammam Mizadah, yang mana beliau hidup pada zaman Kesultanan Turki Utsmani, dan terhasilnya karya beliau ini dikarenakan kerisauan beliau pada masa itu melihat apa? Umat muslim mengalami penurunan dari segi keimanan. Para alim ulama ketika risau melihat keadaan atau kondisi umat pada waktu itu, ya langsung gercep ngapain? Nulis kitab. Dan alhamdulillah kitab yang beliau karang hingga sampai sekarang ini masih dipelajari oleh santri-santri baik itu di Indonesia maupun di negara lainnya. Ini adalah barokah dari apa? Dari niat seorang mufassir yang mana tujuannya untuk kebermanfaatan umat muslim. Dan pada pertemuan yang lalu kita juga telah mengetahui tentang keutamaan yang terdapat di dalam surat Yasin. Penting Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin beramal soleh, mengetahui manfaatnya, mengetahui keutamaannya. Karena itu adalah sebuah motivasi bagi kita, suplemen bagi kita agar kita apa? Senantiasa semangat dalam beramal soleh. Layaknya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kabar kepada kita bukan hanya perintah. Kita mungkin diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, waqimus sholata wa atuz zakat. Kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kita diperintah apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, untuk berpuasa. Di dalam Al-Qur'an terdapat perintah. Di dalam Al-Qur'an pun juga terdapat apa? Terdapat kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu, orang-orang soleh. Agar apa? Agar kita dapat mengambil ibroh, pelajaran. Namun bukan hanya itu saja. Di dalam Al-Qur'an juga terdapat apa? Kabar mengenai indahnya surga dan pedihnya azab neraka. Untuk apa? Supaya kita tambah semangat lagi nih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita ini diciptakan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kita kalau misalnya minta anak kita agar berprestasi di sekolahnya, karena kan banyak iming-imingnya. Nah, kalau kamu peringkat pertama, saya akan belikan laptop. Ayah akan belikan laptop, ibu akan belikan sepeda, belikan motor, ya. Nah, ini sebagai pendorong, suplemen buat kita. Ya. Kabar gembira buat kita agar apa? Kita senantiasa semangat dalam beribadah. Dan salah satunya apa? Menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kendaraan untuk kita agar mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang berujung kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semua yang hadir pada malam ini diberkahi dan juga tergolong dari ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, surat Yasin ini adalah surat yang masyhur. Masyhur kenapa? Karena memang banyak sekali orang Indonesia yang mengamalkan pengajian Yasinan. Kemarin kita sudah bahas, dalil-dalil terkait dibolehkannya. Apakah ada tuntunannya, syariatnya membaca Yasin yang dikhususkan pada malam Jumat? Ya. Kita sudah mengetahui bahwasanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, yang mana beliau bersandar kepada satu hadis syarif,
Di sini dikatakan bahwasanya apa? Boleh kok, ya. Boleh kita mentaksis sebagian ayat Al-Qur'an, yaitu surat Yasin. Surat Yasin kan sebagian ayat Al-Qur'an. Bimailin nafsi ilaihi wal istikthari minhu, dengan kecondongan kepada surat tersebut, kecintaan kita kepada surat Yasin karena memang kita gemar. Kayak yang lancar mungkin bisa saja nih. Masyarakat Indonesia mungkin karena seringnya membaca Yasin, yang lancar Yasin sehingga sukanya Yasin aja. Sebenarnya nggak masalah. Jangan dihentikan, jangan membuat mental seseorang itu down sehingga apa? Menghentikan amalan yang ia udah sering lakukan. Yasinnya tetap dilanjutkan, adapun yang lainnya terus dipelajari. Ya, terus dipelajari. Surat yang masyhur surat Yasin ini boleh ya mentaksis sebagian ayat Al-Qur'an bimailin nafsi ilaihi wal istithari minhu, dengan memperbanyak bacaan tersebut. Dan ini apakah kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wala yu'addu wa yu'addu dzalika wala yu'addu dzalika hijranan li ghairihi. Dan ini bukanlah termasuk mengabaikan surat-surat yang lainnya. Ya. Jadi bukan berarti ketika kita yasinan setiap Jumat saja kita mengabaikan surat-surat yang lain, enggak. Lanjutkan Yasin, tapi juga baca yang lain. Bukan justru yang Yasinnya dihentikan, dihalang-halangi, jangan. Apalagi apa? Membaca surat Yasin ini sudah menjadi tradisi. Bukan hanya tuntunan saja ya, tapi sudah lengkap menjadi tradisi. Yang mana, kalau seandainya kita menghentikan tradisi ini, bahaya ya. La yambagil khuruj min adatin nas illa fil haram. Enggak boleh. Enggak boleh kita itu apa? Meninggalkan adat masyarakat selama apa adat tersebut tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yang ada nanti timbul perpecahan, ya kan? Umat Islam menjadi terbelah dua. Ini bahaya. Bukannya kita malah menjadi asbab kebaikan, malah jadi asbab keburukan. Nauzubillahi min dzalik. Kita sudah tahu bahwasanya boleh membaca surat Yasin pada malam Jumat. Alhamdulillah, insyaallah apa mereka yang membaca Yasin pada malam Jumat akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di antara keutamaan-keutamaan yang lainnya itu saya sudah rangkum dan ibu bapak sekalian mungkin sudah mengetahui ada 8 keutamaan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Hamam Mezadah menafsirkan bahwa ada 8 keutamaan. Saya akan baca ya, ini dengan maksud mengulang, yang mana apa saja itu. Satu, jika dibaca dengan hati yang khudur atau khusyuk oleh orang yang lapar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya kenyang dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini kemarin sudah kita bahas, kita ulangi saja supaya apa? Supaya insya Allah kita akan mengingatnya terus. Kemudian yang kedua apa? Jika dibaca oleh orang yang ketakutan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa takutnya. Yang ketiga, jika dibaca oleh orang yang fakir, maka Allah Subhanahu wa taala akan melunasi hutangnya. Yang keempat, jika dibaca oleh orang yang mempunyai hajat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajatnya. Yang kelima, jika dibaca di waktu pagi, maka dia akan dijadikan aman sampai waktu sore. Maka sebaliknya, yang keenam, jika di suatu daerah, jika di satu daerah dibacakan surat Yasin atau dijelaskan tentang surat Yasin, maka di daerah tersebut akan diselamatkan dari berbagai macam musibah dan bencana. Jika dibaca pada malam hari, ya, maka dia dan keluarganya akan dijadikan aman sampai pagi hari. Yang kedelapan, yang terakhir adalah jika surat Yasin dibacakan untuk orang yang sudah meninggal, maka jika ia termasuk mendapatkan sisa kubur, maka siksanya akan diringankan. Namun jika ia termasuk orang yang tidak mendapatkan siksa kubur, maka ia akan diberi kenikmatan tambahan karena dalam alam kubur itu adalah taman dari taman surga atau jurang dari jurang neraka. Ya. Baik, Bapak sekalian, kedelapan keutamaan ini kemarin sudah kita bahas. Cuma ada beberapa memang yang saya lompat karena kemarin itu melihat kondisi waktunya sudah hampir habis ya, ada ibarah yang saya lewati dan sekarang insya Allah saya akan baca ulang ya agar afdol kita mengetahui bahwasanya surat Yasin ini adalah qalbul Quran ya, inti daripada Al-Quran. Kemarin kita baca sampai sini ya. Kemudian lanjut kepada keutamaan-keutamaan yang ke-8 tersebut. Nah, di sini terlengkap nih. Kita akan mulai lagi dari sini. Bapak Ibu sekalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Wa man qara'aha, ya, barang siapa yang ia membaca surat Yasin, kataballahu lahu qira'atal Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menuliskan untuknya qira'atal Qur'an asyra marratin ya. Pahala seperti ia membaca 10 kali hataman Al-Qur'an. Ya.
Kalau seandainya seseorang membaca surat Yasin, maka pahalanya sama seperti apa? 10 kali ia membaca Al-Quran. Ya, Masya Allah, ya, salah satu fadilah juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sering baca Yasin. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala qara'a surata Yasin wa taha qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfa amin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membaca surat Yasin dan juga surat Toha sebelum menciptakan langit dan bumi selama 2000 tahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sebelum menciptakan langit dan bumi membaca surat apa? Surat Yasin dan juga surat Toha. Ya. Falamma sami'atil malaikah qalu tuba li ummati Muhammadin nazala alaihim hatani suratani. Ya. Ketika malaikat maaf Ibu Bapak sekalian, ada sedikit kesalahan teknis. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Suara saya terdengar jelas atau tidak Bapak Ibu sekalian? Jelas, Abi. Baik, kita lanjutkan kalau gitu Bapak Ibu. Falamma sami'atil malaikah, ketika malaikat Allah Subhanahu wa taala ya, mendengar, qalu mereka berkata, ya, mendengar maksudnya apa? Surat Yasin dan juga surat Toha ini diciptakan ya, dibacakan maksudnya. Qalu mereka berkata, tuba, bergembiralah. Tuba, berbahagialah. Malaikat memberikan kabar gembira kepada siapa? Li ummati Muhammadin nazala alaihim hatani suratani wa tuba liman tahammala bihima. Ya. Kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad SAW, bahwa apa? Nazala alaihim hatani suratani. Telah diturunkan dua surat. Telah diturunkan dua surat kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wa tuba, dan bergembiralah liman tahammala bihima. Teruntuk mereka yang apa? Yang menghafal kedua surat tersebut, yaitu surat Yasin dan juga surat Toha. Nah, ini kalau di dalam kitab saya, kalau ini kan bentuk PDF-nya, ini di sini dikatakan liman yahmilu bihima. Kalau di sini liman tahammala bihima. Ada sedikit perbedaan versi ya, tapi namun tidak masalah, maknanya tetap sama. Tahammala itu asal katanya adalah hamilah yahmalu, yang artinya adalah membawa sebetulnya. Membawa ya kan. Makanya kalau ibu hamil itu biasanya kan disebut apa? Ibu yang mengandung biasanya disebut apa? Ibu hamil. Ya, hamil. Hamil artinya membawa anak ya, kandungannya dalam perutnya. Ya. Ya, maka yang dimaksud di sini adalah liman tahammala bihima, orang-orang yang membawa Al-Qur'an, maksudnya menghafal Al-Qur'an, namun bukan sekedar menghafal, tapi apa? Memahami dan juga mengamalkannya. Ada istilah hamalatul Qur'an. Ya, orang yang menghafal Al-Qur'an. Ada juga istilah hafizul Qur'an. Menghafal juga, menjaga Al-Qur'an juga. Tapi kalau kita lihat makna tahammala di sini itu lebih umum, secara menyeluruh. Artinya apa? Mereka yang menghafal ya, hamil Al-Qur'an, mereka yang menghafal Al-Qur'an dengan sebutan hamil Al-Qur'an ini adalah mereka yang bukan hanya sekedar menghafal, memahami, tapi apa? Dan juga mengamalkannya. Artinya mereka tidak akan pernah melepaskan apa yang mereka telah hafal, paham, dan amalkan. Layaknya seorang ibu hamil, nggak mungkin seorang ibu hamil itu akan apa? Akan melepaskan anaknya dalam kandungannya, nggak mungkin seperti itu. Ibu hamil nggak mungkin nggak memikirkan anaknya. Apa yang dia makan pasti apa? Itu juga yang akan didapatkan oleh anaknya dalam kandungan. Nggak penting ya menjadi seorang hamalatul Quran. Syukurlah bagi anak-anak kita yang misalnya sekarang sedang pesantren, kemudian ia sedang menghafal Al-Quran. Ya.
Kita lanjut Bapak Ibu sekalian, wa tuba dan bergembiralah li alsinatin tatakallamu bihima. Bergembiralah bagi lisan-lisan yang membacakan kedua surat tersebut. Surat apa? Surat Yasin dan juga surat Toha. Wa kama qala alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannah la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Toha wa Yasin wa suratar Rahman. Ya, di sini kita tahu bahwa disebutkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ahli surga itu tidak membaca sesuatu dari Al-Quran kecuali apa? Surat Toha, surat Yasin, dan juga surat Rahman. Sungguh beruntung bagi mereka yang telah mendawamkan ngaji Yasinnya setiap malam Jumat, maka insya Allah mereka termasuk daripada ahli surga. Bukan ahli bid'ah, kebalikannya. Orang-orang kan biasanya ada juga yang nggak senang sama yang mendawamkan amalan ini, bilang ini nggak sesuai dengan tuntutan Rasul. Mereka adalah ahli bid'ah karena apa? Sesuatu yang baru. Kebalikannya, sebetulnya yang ahli bid'ah itu mereka. Mereka yang membaca Al-Quran ketika malam Jumat, justru mereka di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Sebagai ahli surga. Masya Allah. Ya. Surat Yasin, surat Toha, surat Ar-Rahman itu memiliki keutamaannya masing-masing. Ya, kita tahu bahwa surat Yasin di atas kita sudah memahaminya bahwa salah satu asbabun nuzul diturunkannya surat Yasin ini karena apa? Karena bentuk penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Bahwasanya inilah Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang utusan. Karena orang kafir pada waktu itu tidak menerima. Menerima apa? Kenubuahannya, kenabiannya Nabi SAW. Mereka mengira, mereka mengatakan Nabi ini, Muhammad ini nggak pergi ke sekolah. Dia nggak belajar sama seorang guru, nggak pergi ke sekolah. Bagaimana ia bisa menjadi seorang nabi? Bagaimana ia bisa menjadi seorang pemimpin? Kalau sekolah aja enggak. Mereka begitu. Mereka katakan hal demikian. Mereka menolak dengan kenabian Nabi SAW. Maka diturunkanlah Quran ini sebagai apa? Penegasan. Innaka, sesungguhnya kamu ya Muhammad, la minal mursalin, salah seorang utusan. Ya. Itu kalau dilihat dari segi apa? Diturunkannya surat tersebut. Surat Toha juga sama. Surat Toha memiliki historinya sendiri. Ya, memiliki apa? Sejarah yang penting juga, yang mana barokah atau dengan wasilah surat Toha ini kita mengetahui bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masuk ke dalam Islam karena wasilah mendengar surat Toha ini. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwasanya Umar bin Khattab dulu itu sebelum masuk Islam adalah seorang jawara. Orang yang ditakuti. Ya. Begitu mengetahui tentang sesosok Muhammad SAW, awalnya ketika Sayyidina Umar itu belum masuk Islam, marah besar beliau. Ya, kesal. Bahkan pada waktu itu Umar bin Khattab ingin menemui Nabi Muhammad SAW dengan wajah yang memerah, ya, muka yang terlihat seperti marah. Orang-orang yang melihat Umar seperti itu, wah ini pasti tertanda bahwa akan terjadi pembunuhan. Sehingga ketika Umar bin Khattab pergi ingin menemui Rasulullah SAW di jalan, bertemu dengan sahabat Nu'aim bin Abdullah, yang mana ia bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, engkau mau kemana? Saya ingin bertemu si murtad. Ya, kata Umar seperti itu, saking kesalnya sama Nabi Muhammad. Saya ingin bertemu dengan si murtad. Siapa yang kau maksud murtad itu? Ditanya lagi oleh Nu'aim bin Abdullah. Siapa lagi kalau bukan mereka, ia yang menghinakan agama kita, agama nenek moyang kita, kata Umar bin Khattab seperti itu. Kemudian Nu'aim bin Abdullah mengatakan, apakah kamu tidak salah, wahai Umar? Umar mengatakan, iya, aku tidak salah. Kemudian Nu'aim bin Abdullah kembali menjawab pertanyaan Umar tersebut, ya, perkataan Umar tersebut, engkau salah, wahai Umar, sebelum engkau pergi ke Rasulullah SAW, ke Nabi Muhammad SAW, temuilah terdahulu adik engkau, Fatimah. Aku mendengar kabar bahwasanya ia masuk kepada Islam. Mendengar hal tersebut, Umar bin Khattab makin marah, mendidih. Ya. Mendidih. Akhirnya apa? Umar bin Khattab menemui adiknya, pergi ke rumah adiknya. Yang mana adiknya itu bernama Fatimah. Begitu tahu kakaknya yaitu Umar bin Khattab, ya, adiknya Fatimah, Umar bin Khattab ini datang menemui adiknya. Ketika mau masuk, ditanya siapa di luar, saya adalah Umar. Panik adiknya yaitu Fatimah dan juga suaminya yang pada waktu itu sedang belajar Al-Quran. Di situ juga ada salah seorang sahabat
namanya sahabat Habab. Habab pun ketika mengetahui bahwa Umar bin Khattab ini datang, takut juga, kabur, sembunyi di balik pintu. Setelah itu Umar bin Khattab masuk. Setelah Umar bin Khattab masuk, adiknya Fatimah, adiknya Umar bin Khattab itu sedang memegang selembar Al-Qur'an, ya, suhuf. Ya. Sontak apa kaget? Ya, disembunyikan suhuf tersebut oleh adiknya Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar mengetahui apa yang ada di balik bajumu. Dengan rasa takutnya, ya, adik daripada Sayyidina Umar, Fatimah, ini adalah suhuf, ini adalah selembaran ayat Al-Qur'an. Kemudian Sayyidina Umar penasaran, pengen tahu, dibacakanlah ya ayat-ayat yang ada di selembaran tersebut, itu surat Toha. Dan setelah dibacakan, sahabat Umar bin Khattab langsung apa? Langsung terpanggil hatinya. Beliau mengatakan, aku belum pernah mendengar ayat seperti ini bukanlah buatan manusia. Dengan wasilah surat Toha ini terpanggil hatinya sahabat Umar bin Khattab dan pergi kembali menghadap Rasulullah SAW. Cuma yang awalnya ingin membunuh Rasulullah SAW, awalnya ingin membunuh Rasulullah SAW, sekarang kebalikannya, ingin apa? Ingin masuk Islam. Ya. Dengan asbab apa? Dengan asbab surat Toha ini. Surat Toha, baik surat Toha maupun surat Yasin memiliki apa? Keistimewaannya masing-masing. Dan dikatakan juga salah satu fadilah daripada surat Toha ini di dalamnya terdapat Ismul Azam. Yang mana Ismul Azam itu adalah nama Allah yang paling agung. Yang jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, dengan perantara Ismul Azam tersebut, insya Allah doa kita akan cepat dikabulkan. Surat Yasin sebagai qalbul Quran, inti daripada Al-Quran, dan juga surat Toha terdapat khususannya masing-masing, begitu juga dengan surat Rahman. Wa kama qala alaihi salam, kita lanjutkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma suratu Yasin. Setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, ketika dibacakan di sisinya surat Yasin, wa huma fi sakaratil maut, dan ketika muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan tersebut sedang dalam keadaan sakaratul maut, nazala alaihima bi'adadi kulli harfi asyrati amlakin. Ya. Maka diturunkan kepada keduanya, baik itu laki-laki muslim maupun perempuan yang muslimah, ketika dibacakan surat Yasin, diturunkan kepada keduanya apa? Di setiap huruf dalam surat Yasin itu 10 malaikat. Yakumuna baina aidihima. Yakumuna baina aidihima. Yang mana malaikat-malaikat tersebut berdiri di hadapan kedua muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, sufufan secara bersaf-saf, yusalluna alaihima. Yaitu menyolatkan apa? Mereka. Jadi orang yang sedang sakaratul maut, malaikat Allah Subhanahu wa taala itu datang di hadapannya kemudian menyolatkannya. Wa yastaghfiruna lahuma, dan memohonkan ampunan untuknya. Wa yashhaduna ghuslahuma, dan memandikan pemandian, dan menyaksikan proses pemandiannya. Wa yattabi'una janazatahuma, dan apa? Mengikuti ya, atau mengantarkan jenazahnya sampai kemana? Ke kuburnya. Ini Masya Allah, dengan barokah kita baca Yasin, ketika kita baca Yasin di hadapan orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Dan ini menjadi dalil Bapak Ibu sekalian. Dibolehkannya apa? Dibolehkannya kita membaca Yasin ketika apa? Datang misalnya nyelayat atau takziah. Dan ini insya Allah sangat bermanfaat. Ada faedahnya bagi orang yang telah meninggal dunia, yang sedang dalam sakaratul maut. Dijelaskan dalam tafsir Yasin ini. Ya. Maka kita tidak sia-sia gitu ketika kita datang. Mungkin ada orang yang menanyakan apa dalilnya kita baca Yasin di hadapan orang yang sakaratul maut. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Kita lanjut lagi. Wa kama qala alaihi salam. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Aktiru qira'ata hadhihi surah fa inna fiha khasa'isa katsiratan. Perbanyaklah baca surat Yasin karena di dalamnya itu terdapat kekhususan yang banyak ya. Yang mana kekhususan tersebut itu Syekh Hamam Mizada mentafsirkannya terdapat 8 keutamaan. Kita sudah baca ya, kita sudah ulang di awal tadi. Kita lanjut aja di materi kita pada hari ini ya, supaya tidak kita buang-buang waktu. Depan lagi. Depan lagi. Wa fi lafzi Yasin ya.
Wa fi lafzi Yasin, di dalam lafaz surat Yasin, Bapak Ibu sekalian, terdapat apakah khamsatu aqwalin? Terdapat 5 perkataan. Ya, terdapat 5 perkataan. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ulama tafsir mengatakan Yasin, Yasin apakah ya insan? Singkatan dari ya insan. Jadi Yasin ini singkatan dari ya insan, wahai manusia. Wa adatul arabi annahum ya'khuduna min kulli kalimah harfan. Sudah menjadi kebiasaan orang Arab, Bapak Ibu sekalian, yang mana mereka itu apa? Menyingkat setiap kalimat dalam bahasa Arab itu bisa menjadi satu huruf. Summa yatalafadzuna bih, dan kemudian mereka melafalkannya. Ya. Orang Arab memang kebiasaan kadang-kadang menyingkat sebuah kalimat, Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan hanya terkait surat Yasin ini aja. Di dalam kaidah bahasa Arab kita mengenal istilah harfun nidah, huruf panggilan ya. Kalau kita memanggil misalnya, ada misalnya seperti itu. Di dalam Al-Quran juga sering disebutkan kan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Memanggil harfun nida. Dan dalam harfun nida ini juga dalam bab tambahan dikenal dengan istilah ada dipelajari juga bab yang lain, yaitu tarkhimul munada. Ya, tarkhimul munada. Seperti misalnya ketika disebutkan Hamzah, ya, nama Hamzah ketika masuk huruf tidak di situ bisa menjadi ya Hamzah. Bukan ya Hamzah, dihilangkan ta marbutonya. Ya Hamzah. Ketika ya Hamzah yang tadinya Hamzah menjadi ya Hamzah. Orang Arab biasanya menyingkat seperti itu. Atau Fatimah. Fatimah di belakangnya kan ada haknya. Tapi ketika kemasukan huruf nida bisa terjadi tarkhimul munada. Ya Fatimah. Bukan ya Fatimah. Ya, tarkhimul munada ini tujuannya untuk apa? Untuk meringankan, ya, agar mudah dipanggil. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa Yasin di sini, lafaz Yasin itu merupakan adalah huruf muqatta'ah. Ya, huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu termasuk daripada ayat mutasyabih. Di dalam Al-Qur'an itu jelaskan, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bih kullu min 'indi rabbina." Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an itu terdapat ayat mutasyabihat ataupun ayat muhkamat. Kalau ayat muhkamat ini kita telah dapat memahaminya. Ayat muhkamat ini kita mudah memahaminya. Ya, kita mudah memahaminya tanpa penafsiran yang lainnya. Namun berbeda dengan ayat mutasyabihat seperti misalnya huruf muqatta'ah ini Yasin, atau mungkin dalam surat Al-Baqarah misalnya Alif Lam Mim, atau mungkin dalam surat Ali Imran juga yang awal ayatnya Alif Lam Mim ya. Apalagi kemudian surat Maryam misalnya ya Kaf Ha Ya Ain Shad. Itu semua adalah huruf muqatta'ah. Ya. Ya, mana termasuk ayat mutasyabihat. Dan ayat mutasyabihat ini pengertiannya adalah wa huwa ma lam yurja bayanu muradihi li syiddati khafaihi. Yaitu sebuah lafaz ya yang penjelasannya atau yang maksudnya itu tidak diharapkan. Tidak diharapkan maksudnya karena apa? Saking tertutupnya makna dari lafaz tersebut. Sehingga dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang mengetahui hakikat makna dari ayat-ayat tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah. Namun memang beberapa mufassir ya kadang menafsirkan ayat tersebut. Tujuannya untuk apa? Ya, kan disebutkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui, tapi sebagian mufassir ya kadang ada aja yang menafsirkan tujuannya untuk apa? Supaya orang-orang awam seperti kita ini nggak asal-asalan menerjemahkan ayat tersebut. Ya. Nggak tiba-tiba menjadi mustahil atau mufassir dadakan gitu. Asal aja menerjemahkan ayat tersebut. Karena juga mereka mengetahui ilmunya. Supaya tidak terjadi apa? Kesalahan. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kita kembali lagi, ya, orang Arab ini sudah menjadi kebiasaan dari orang Arab apa? Meringkas. Ya, menyingkat kalimat dalam sebuah kata. Ya, misalnya tadi kan Yasin itu asalnya adalah ya insan. Sebagian mufassir mengatakan demikian. Kemudian apa? Kemudian mereka melaporkan seperti itu wa yakhuduna min ya innida ya'an wa minal insan sinan. Jadi mereka mengambil ya nida di sini ya. Dari apa? Dari huruf ya-nya.
Insya Allah dapat dipahami Bapak Ibu sekalian. Mengambil ya nida di sini, ya insan, ya kan? Ini ada ya panggilan. Wahai insan, manusia. Mengambil ya di sini dah menjadi apa? Menjadi ya. Ya. Kemudian waminal insan sinan, dan insan dari insan ini diambil dari mana? Dari sinnya, dari yasin sinnya, dari lafaz yasin sinnya. Farakabuhuma fasara yasin, dan kemudian mereka menyusunnya menjadi apa? Menjadi yasin. Ini bagi sebagian mufasir mengatakan demikian, bahwasanya yasin itu asalnya adalah ya insan, karena kebiasaan orang-orang Arab yang menyingkat-nyingkat kata, jadinya seperti ini. Kemudian wal muradu minhu, dan yang dimaksud darinya, ya, yang dimaksud daripada ya insan di sini adalah ya Muhammad alaihi salam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi salam. Ya insan di sini dimaksudkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya makanya dalam surat Yasin itu kan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, Yasin wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Qur'an yang mengandung banyak hikmah, innaka sesungguhnya engkau di sini siapa maksudnya? Muhammad. Laminal mursalin, salah seorang utusan. Maka yang insan di sini wahai manusia, manusia yang dimaksudkan siapa? Muhammad alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala ba'du mufassirin, sebagian mufasir mengatakan al-muradu minhu, yang dimaksud daripada ya insan ya sayyidal mursalin, sama aja maksudnya sebenarnya ya. Ya insan wahai manusia, manusia yang di sini dimaksudkan siapa? Sayyidal mursalin itu bagindanya utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Waqala ba'duhum, dan sebagian mufasir mengatakan Yasin, lafaz Yasin apakah ismun, adalah sebuah nama min asma'il Quran, dari nama-nama Al-Quran. Sebagian mufasir mengatakan lafaz Yasin adalah sebuah nama dari nama-nama Al-Quran. Waqala ba'duhum, dan sebagian mufasir mengatakan Yasin, lafaz Yasin apakah ismun, adalah sebuah nama min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Waqala ba'dhum, dan sebagian mufasir mengatakan Yasin, lafaz Yasin di sini apakah ismus surah, sebuah nama surat. Wa dzukira fi tafsiril Istirabadi, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Istirabadi, ya, Allah Ta'ala arba'ata alafi ismin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 4.000 nama. Bapak Ibu sekalian, di dalam tafsir Istirabadi itu disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala terdapat apa? Terdapat 4.000 nama. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki 4.000 nama. Alfun minha, 1.000 dari 4.000 nama tersebut, apakah la ya'rifuhu ghairullahi ta'ala, tidaklah seorang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1.000-nya ini dari 4.000 nama-nama Allah, cuma Allah yang mengetahuinya. Cuma Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahuinya. Wa alfun minha, dan ya, 1.000 daripada 4.000 ini la ya'rifuhu ghairul malaikah, tidaklah seorang mengetahuinya kecuali siapa? Kecuali malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 1.000 lagi yang mengetahui malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa alfun, dan 1.000 lagi fil lauhil mahfuz, ya, terdapat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mengetahui bahwasanya Lauhul Mahfuz apakah? Yaitu sebuah tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala mencatat semua peristiwa yang terjadi di alam semesta. Jadi kita mau jadi apa nantinya itu sebenarnya sudah tercatat Bapak Ibu sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya, Lauhul Mahfuz ini adalah tempat pertama kali diturunkannya Al-Qur'an. Kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya melalui berbagai proses. Ada fase-fasenya. Ada 3 fase. Yang pertama apa? Ini diturunkan secara utuh di mana? Di Lauhul Mahfuz. Kemudian diturunkan lagi di mana? Secara utuh di Baitul Izzah. Pada saat kapan? Pada saat bulan suci Ramadan. Nah, dalilnya Al-Qur'an ini diturunkan di Lauhul Mahfuz, ya. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Bahwasanya Al-Qur'an diturunkan di Lauhul Mahfuz. Fase pertama seperti itu. Yang kedua di mana? Di Baitul Izzah, ketika pada saat bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Nah, yang terakhir baru diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kemana? Kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini secara berangsur-angsur. Ya, Bapak Ibu sekalian, 1.000 itu ya dari 4.000 telah terdapat di mana? Di Lauhil Mahfuz.
1000 hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, 1000 lagi hanya diketahui oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, 1000 lagi terdapat di Lauhul Mahfuz. Wa thalathu mi'atin fit Taurah, dan 300-nya terdapat di kitab Taurat. Wa thalathu mi'atin fil Injil, dan 300-nya terdapat di mana? Di Injil, kitab Injil. Wa thalathu mi'atin fi Zabur, dan 300-nya di mana? Di kitab Zabur. Wa mi'atun minha, dan 100 daripada 4000 nama Allah Subhanahu wa taala terdapat di mana? Fil Quran, di dalam Al-Qur'an. Tis'un, 99-nya apakah zahiratun, nampak. Ini asma Allah yang 99 sering dibaca itu ya ketika mau waktu sholat misalnya di masjid-masjid, ya 99 asma Allah ini. 99-nya ya dari 100 asma Allah di dalam Al-Qur'an, 99-nya itu nampak. Kita bisa mengetahuinya. Wa wahidun minha, dan satunya dari 100 khafiyun. Apakah khafiyun? Rahasia. Ya, tidak terlihat. Dan yang satu itu apakah? Wahwal ismul a'azam. Itu adalah ismul a'azam. La ya'rifuhu illa al-anbiya wal mursalun. Bapak Ibu sekalian. Yang mengetahui hanyalah siapa? Hanya para nabi, hanya para rasul. Maka sungguh beruntung ya bagi mereka yang bisa mengetahui ini, maksudnya dapat barokah daripada Ismul Azam, karena Ismul Azam itu sendiri para ulama menafsirkan terdapat di surat Toha yang tadi kita bahas di atas tuh. Ya. Seandainya kita mengetahui tentang Ismul Azam, nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung ini, maka insya Allah nih segala hajat kita itu bisa dikabulkan. Ya, segala hajat kita bisa dikabulkan. Namun secara umum memang yang mengetahui hanyalah siapa? Al-Anbiya wal Mursalun. Hanya Nabi dan juga Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu sekalian. Baik, kita sekarang akan memasuki ayat yang keberapa ini? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ayat yang keempat. Yasin, wahai manusia, ya insan. Ya, sebagian mufasir mengatakan demikian. Wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Qur'an. Ya, demi Al-Qur'an yang mengandung banyak hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau di situ maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labinal mursalin, salah seorang utusan. Ayat selanjutnya apakah? Ala siratim mustaqim, yang membawa atas jalan yang lurus. Yang dimaksud di sini adalah al-muradu minas sirat. Masih ada tafsiran di sini, Syekh Hamam Yazani mengatakan yang dimaksud daripada sirat, kata sirat dalam ayat ala sirati mustaqim, ya kata sirat itu artinya jalan. Syekh Hamam Yazani memaksudkan kata sirat ini apakah? Dinul Islam, yaitu agama Islam. Agama Islam. Yani ya Muhammad innaka laminal mursalin wa dinaka dinul haqqi. Maksudnya adalah, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu itu salah seorang utusan dan agama yang kamu bawa adalah agama yang hak. Jadi valid. Apa yang valid? Kenabian engkau, ya Muhammad. Surat Yasin, asbabun nuzulat diturunkan karena apa? Karena sebagai penegasan bahwa Nabi Muhammad benar-benar seorang rasul. Ya. Yang dimaksud sini adalah, jalan di sini adalah agama Islam, yang dimana ya Muhammad innaka laminal mursalin wa dinaka dinul haq. Wahai Muhammad, engkau betul-betul engkau adalah salah seorang utusan, dan agamamu, agama yang kamu bawa adalah agama yang hak. Inna dina 'indallahil Islam. Agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Mungkin kita temukan dalam surah Al-Kafir misalnya ayat lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku misalnya. Ayat tersebut secara hukum itu telah dinasakh, dimansuh ya, diangkat hukumnya. Artinya apa? Tidak ada lagi ya agama yang hak selain agama Islam. Karena telah datang ayat selanjutnya, ya, ayat inna dina 'indallahil Islam. Baik, wal Islam ini sepertinya mungkin beda versi ya, kalau di kitab saya ini nggak ada wal Islam, ini mungkin salah. Langsung wal kufar dan orang-orang kafir ala dini batil. Ya. Ala dini batil. Orang-orang kafir itu atas jalan yang batil, ya kan?
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sering kita sebutkan Bapak Ibu sekalian dalam sholat kita. Jam berapa ini? Jam 9. Kita harus percepat Bapak Ibu sekalian. Ini kita sering sebutkan dalam sholat kita yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau enggak sadar, paham atau enggak paham maknanya, tapi kita sering meminta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkanlah kepada kita, kepada kami apa? Siratal mustaqim. Ya, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurusnya bagaimana? Alladzina an'amta 'alaihim, yang mana telah engkau berikan nikmat tersebut pada mereka. Mereka itu siapa? Yaitu para nabi dan rasul, para syuhada, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalan yang bagaimana? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Bukan jalan-jalan yang orang-orang yang engkau maghdubi 'alaihim waladdallin, yang mereka itu sesat. Ya. Tapi jalan yang apa? Jalan lurus. Kita selalu meminta demikian di dalam sholat kita. Nah, jalan yang lurus itu apa? Apakah? Yaitu wa dinaka dinul haqq, ya. Yaitu agama Islam. Dinul Islam. Dinul Islam. Kita lanjut sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Sebentar lagi akan selesai. Fa in qila, dan jika dikatakan aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalin. Dan jika dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang utusan, fa in kana hadzal qasam, dan jika sumpah tersebut lil kuffar, untuk orang-orang kafir, bi ayyusaddiqu bi anna Muhammadan alaihi salam laminal mursalin, agar apa? Agar mereka membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang utusan, fahum la yusaddiqun, akan tapi mereka tidak membenarkannya. Jika Allah Subhanahu dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, bersumpah, dan sumpah tersebut kepada siapa? Teruntuk siapa? Teruntuk orang-orang kafir. Supaya apa? Supaya orang kafir ini percaya akan kenabian Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tetap tidak percaya. Wa in kana lil muslim, dan seandainya sumpah Allah Subhanahu wa taala itu diuntukkan teruntuk orang-orang muslim, bi an yusaddiqu anna Muhammadan laminal mursalin, agar mereka membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah salah seorang utusan, fahum yusaddiquna bila qasamin, maka mereka pasti membenarkannya, maka mereka pasti membenarkannya dan tanpa sumpah. Fama fa'idatul qasam, maka tidak berguna, tidak ada manfaat sumpah tersebut. Ujibu bi anna Allah taala arada ay akida kalamahu lin nakirin. Ya. Jadi dijawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaksudkan, ya, bermaksud menguatkan firman-Nya, yaitu innaka laminal mursalin, ya, wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin, kepada siapa? Linnakirin, kepada orang-orang kafir. Kalau orang muslim kan nggak perlu, ya, tanpa sumpah pun mereka membenarkannya, tapi orang-orang kafir udah pakai sumpah, ya, tapi mereka masih tidak beriman juga. Mereka masih tidak beriman juga. Maka ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang kafir, sumpah Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang muslim. Fal qasam, karena qasam nau'un minat ta'kid, adalah bagian daripada apa? Takkid, yaitu kalimat takkid, penguatan. Ya, penegasan. Kan kalau kita bicara misalnya, kita bersumpah itu maksudnya apa ya? Benar-benar misalnya sedang serius, sedang sungguh-sungguh. Wal asr, misalnya dalam ayat Al-Qur'an, wal asr, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Inna insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ya, maknanya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini manusia benar-benar dalam kerugian. Ya. Manusia benar-benar dalam kerugian. Falidzalika aqsamallahu taala bi hujjatil hujjati. Ya. Oleh karenanya, sumpah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai apa? Sebagai hujjah. Hujjah teruntuk siapa? Teruntuk orang-orang kafir. Mereka yang tidak mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah salah seorang utusan. Oleh karenanya diturunkanlah surat Yasin ini. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah larut malam, ya, mungkin cukup sekian pengajian kita pada hari ini. Insya Allah
Kalau memang ada kesempatan, kita akan lanjutkan pengajian tafsir Yasin ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan juga untuk teman-teman semuanya, untuk para hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini ya. Eh, Insya Allah beberapa waktu yang akan datang mungkin kita juga akan berkesempatan untuk mengkajinya kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita pemahaman agar bisa mengamalkan apa yang kita pahami, apa yang kita baca. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abi Damar atas pemaparannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan. Namun sebelum itu kita bisa melihat bahwasannya ada sepintas dari kami. Ya, ini Hisar Global telah hadir di tanggal-tanggal yang baik untuk memberangkatkan Bapak Ibu sekalian ke Baitullah, menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah SAW. Mungkin bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Dan nanti insya Allah kita akan membagikannya. Dan untuk program-program selanjutnya, Hisar Global Indonesia insya Allah akan membuka program seperti dana talangan umroh, dana tabungan umroh, dan lain sebagainya. Untuk Bapak Ibu sekalian dipermudah untuk menjadi tamunya Allah dan tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut ke acara intinya, yakni tanya jawab oleh Bapak Ibu sekalian kepada Abi Damar Satrio. Mungkin udah ada nih yang bertanya kepada Abi Damar. Abi boleh dinyalakan videonya. Ya, ada Ada yang pertanyaan. Abi izin bertanya, Yasin termasuk ayat mutasyabihat, Iya. namun kenapa di tafsir Hamamizadah yang barusan ditafsirkan sebagai ya insan, padahal hanya Allah yang tahu maksudnya ayat mutasyabihat tersebut. Apakah boleh ulama menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat? Baik Ibu sekalian, sekali lagi memang betul. Pada hakikatnya ayat-ayat mutasyabihat itu hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui maknanya. Dan tapi para alim ulama itu sendiri sebetulnya bermaksud menafsirkan itu bukan karena apa? Karena keinginannya sendiri atau hawa nafsunya sendiri. Mereka itu mencegah supaya apa? Supaya orang-orang awam, maksudnya ya, orang-orang awam seperti kita ini tidak asal saja dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Ditambah lagi memang dengan kedalaman ilmu mereka, kedekatan mereka dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Mereka mumpuni untuk apa? Untuk melakukan hal tersebut. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Jadi seperti itu. Memang ulama tafsir itu menafsirkan. Tujuannya supaya apa? Supaya orang-orang awam seperti kita ini tidak apa asal-asalan, tidak salah dalam memaknai ayat mutasyabihat. Sekali lagi untuk pembelajaran, dan sebetulnya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya makna sesungguhnya itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah terjawab ya Bapak Ibu sekalian. Bahwasannya agar tidak melenceng ya Bi ya. Iya. Dan untuk ditujukan untuk orang awam agar tidak sembarangan menafsirkan, bukan ingin menafsirkan dengan nafsunya, melainkan agar kita bisa berhati-hati gitu dengan kapasitasnya, bahwasannya kita bisa mengartikan surat tersebut. Tadi ada yang bertanya juga nih Abi, mungkin agak tenggelam ya.
Boleh bertanya langsung, Bi? Boleh Ibu, boleh. Dari mana Ibu? Saya uminya Ibnu Fadilah dari Jasinga. Oke. Baik Bu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, maaf, tadi Abi sudah menerangkan bagaimana jika ada orang yang sedang sakaratul maut itu boleh dibacakan Yasin gitu ya, Bi ya. Ya, memang saya sudah merasakan dikala abinya Ibnu mau sakaratul maut gitu ya, Bi. Jadi beliau itu luar biasa memang. Jadi melihat beliau itu sakaratul mautnya luar biasa, bagus banget gitu ya, Bi. Nah, terus setelah sekarang ini saya mencoba untuk selalu mengirim doa dan mengirim Yasin di samping makamnya, Bi. Itu gimana ya, Bi ya, ininya? Seorang perempuan boleh kan ya, Bi ya, kalau kita ziarah kubur dan membaca tahlil Yasin di makam. Itu Bi, pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab, Abi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Titi Handayani. Tentu saja surat Yasin dengan segala macam fadilahnya, baik itu untuk kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat, pasti ada manfaat. Ya, sebagaimana yang sudah dirasakan juga oleh Ibu barusan yang bertanya, alhamdulillah. Ya, berarti kekhususan Al-Quran, ya, ayat-ayat sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran itu sudah kita dapatkan. Karena khawasul Quran itu yang bisa merasakannya adalah para alim ulama misalnya, atau mungkin orang yang dekat dengan Allah, orang yang bertakwa, dan mereka mewasiatkan kepada kita amalan-amalan yang bermanfaat untuk kita. Jika pertanyaan Ibu tadi barusan adalah bagaimana hukumnya ketika kita membaca surat Yasin di kuburan, ya, sedang dalam ziarah kubur, jawabannya itu boleh. Ya, jawabannya itu adalah boleh. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Tapi tentu juga kita harus lihat, menjaga. Apalagi kita seorang perempuan misalnya, menjaga dari hal-hal yang bisa terjadi fitnah. Kalau memang ada hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah, lebih baik kita tidak lakukan. Tapi kalau seandainya hal tersebut tidak ada dan aman-aman saja, silakan. Justru dianjurkan, disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Zaman dulu memang ziarah kubur itu pada masanya sempat dilarang oleh Rasulullah SAW. Kan ada tuh hadis Rasulullah SAW. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Ya. Aku pernah memang melarang ziarah kubur. Kenapa? Pada saat itu masih belum pas waktunya. Ya. Antara orang-orang itu membedakan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada hambanya. Dia takut terjadi syirik. Namun apa? Hadis tersebut sudah dimansuh, ya kan? Dengan perintah ziarah dari Rasulullah SAW di hadis yang selanjutnya, ala fazuruha misalnya. Ya, maka sekarang apa? Lakukanlah ziarah kubur. Dan sebagaimana manfaat daripada ziarah kubur itu sendiri adalah sebetulnya ketika kita mendatangi orang dan mendoakan orang lain, kalau adabnya kan seandainya kita datang kepada orang alim misalnya, tentu kita tidak pantas kalau memintakan ampunan untuknya, soalnya mereka orang alim. Ya, yang ada kita berdoa atas kemuliaan diri mereka. Dan ketika kita mendatangi orang-orang awam, misalnya orang biasa, misalnya sanak keluarga kita mendoakan mereka. Padahal itu sebuah rumus, Bapak Ibu sekalian, ya rumus. Ketika kita mendoakan orang lain, ya, maka insya Allah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengaminkan doa kita. Jadi mantul doanya untuk orang lain, padahal pada hakikatnya untuk diri kita. In ahsantum li anfusikum. Seandainya kita berbuat baik, sesungguhnya kebaikan tersebut itu untuk diri kita sendiri. Jawabannya adalah boleh-boleh saja, Bapak Ibu, Ibu siapa tadi, Ibu dari Wasan Nufadillah, ya. Selama tidak ada hal-hal yang berbau fitnah seperti itu. Oke, terima kasih Abi untuk penjelasannya. Intinya adalah ketika nggak ada celah untuk
kita terjadi, bahwasannya nggak masalah ya, Bi. Tapi kita juga harus berhati-hati juga seperti itu. Dan untuk mengirimkan doa ataupun surat-surat pilihan pada orang yang sudah mendahului kita, insya Allah itu dibolehkan saja seperti itu. Bukan untuk mendoakan si mayit, tapi untuk kita meminta wasilah untuk berdoa kepada Allah dengan wasilah seperti itu. Ingat, bukan dengan mayit tersebut seperti itu. Ada satu lagi nih, Abi, lanjutan dari Wali Santri Abdan di JIC. Maaf, Abi izin bertanya lagi karena masih mengganggu pikiran nih. Apakah ada contoh mufassir lain selain Hamamizadah yang menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat? Boleh dijawab, Abi? Dinyalakan dulu, Abi. Ini. Ya, Dinyalakan dulu, Abi. saya rasa Oke. udah, Abi. Jelas, silakan, Abi. Apakah ada mufassir lain yang menafsirkan ayat mutasyabihat di dalam tafsir lain? Jawabannya ada, Bapak Ibu sekalian, ya. Boleh dicek di tafsir manapun, di tafsir Kabir atau mungkin di tafsir Ibnu Katsir misalnya, kemudian tafsir Ruhul Bayan ada, ya. Ya, sebetulnya itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka para alim ulama itu hanya supaya mencegah tidak terjadinya kesalahpahaman atau mungkin seseorang yang awam seperti kita itu salah dalam memaknainya gitu. Itu jawabannya, Abi Lutfi, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih, Abi, atas jawabannya. Intinya itu adalah ada ya. Ada, Bapak, dari Wali Santri. Oke, mungkin untuk menyingkatnya kita akhiri ya pada kajian malam ini. Insya Allah untuk kajian selanjutnya bisa kita lanjutkan di lain waktu. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian. Benar begitu, Abi? Insya Allah ya. Ya, insyaallah hari ini Iya. sebenarnya saya lagi kurang fit. Ya, mudah-mudahan di kesempatan lain waktu ya, di kesempatan yang lainnya insyaallah kita akan bersama-sama ngaji lagi. Amin. Iya. Ya, Kalau Insya Allah Abi juga mendapatkan kesehatan amin, amin, untuk melakukan tugas yang besar juga amin, pada tanggal 19 Desember nanti. amin. Mohon doanya untuk sahabat Isar ya. Semoga semuanya Iya. lancar. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin bisa kita akhiri saja, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Abi Damar khususnya dan Abi Edi untuk tilawahnya. Kita akhiri saja dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Billahi ta'ala al-Fatihah. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Insya Allah kita akan hadir di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Habib.